Semangat pagi! Hai semuanya, saya Ikram. Kali ini saya ingin sharing ke Anda semua membahas tentang bagaimana cara Telkom Indonesia menguasai bisnis digital di Indonesia saat ini. Sebelumnya, saya ingin cerita bahwa saya mengikuti sebuah kegiatan yang bernama Digistar Class 2022 dari Telkom Indonesia. Sebuah program mentoring yang mengajarkan hard skills di bidang digital dan telekomunikasi, serta soft skills yang sangat berguna di dunia industri saat ini. Program ini diikuti oleh 1.000 mentees yang terpilih dari 6.683 pendaftar. Terdapat mentor-mentor yang sangat kompeten di bidangnya dari perusahaan-perusahaan yang dinaungi oleh Telkom Group. Terdapat 3 jenis kelas di program ini, yakni Personal Branding and Communication, Design Thinking and Growth Mindset, dan Career Blending and Preparation. Salah satu kelas yang ada di program ini adalah Learning Class, di mana saya diberikan insight tentang digital business, digital ecosystem, digital connectivity, digital platform, digital services, dan international digital services. Menarik bukan? Kebetulan, yang saya dapatkan dari kelas inilah yang telah menginspirasi saya untuk sharing kepada Anda semua melalui video ini. Mari kita mulai pembahasannya. Saat ini, kita berada di era revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri? Kok udah masuk yang keempat saja ya? Buat yang belum tahu, revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis. Revolusi industri pertama dipicu oleh ditemukannya mesin uap, yang tadinya masyarakat mengolah hasil bumi dengan manual, saat itu dimudahkan oleh banyaknya mesin pengolah. Revolusi industri kedua terjadi setelah ditemukannya listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Karenanya, industri manufaktur pun berkembang sangat cepat dibantu oleh mesin-mesin pabrik. Revolusi industri yang ketiga dipicu oleh diciptakannya komputer dan robot. Sehingga banyak proses yang dikerjakan manusia menjadi lebih mudah dan otomatis dengan proses komputerisasi. Dan revolusi industri yang keempat, atau yang saat ini kita rasakan, adalah ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan informasi, di mana terciptanya konektivitas antara manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual, atau bahasa kerennya adalah cyber physical. Sudah kebayangkan perbedaan masing-masing revolusi industri? Nah, di zaman ini sering sekali terjadi yang namanya disrupsi, yang merupakan dampak dari revolusi industri. Disrupsi adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu, atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Maka dari itu, mau tidak mau, para perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi agar pelanggannya tidak kabur-kaburan. Revolusi industri 4.0 ini identik dengan teknologi digital. Pasti Anda sendiri tidak asing mendengar istilah digitalisasi ataupun transformasi digital. Nah, apa sih itu digitalisasi dan transformasi digital? Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Sedangkan transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Secara definisi, keduanya tidak berbeda jauh. Hanya saja, transformasi digital ini bisa dikatakan lebih menyeluruh dan lebih memberi dampak untuk manusianya. Jadi, dapat saya katakan bahwa sebelum masuk ke transformasi digital, kita perlu digitalisasi yang merata. Nah, menurut saya, Telkom Indonesia adalah perusahaan dengan bisnis digital terbesar di Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita breakdown bersama-sama. Oke, saat pertama kali berdiri pada tahun 1965, namanya adalah PN Telekomunikasi, yang fokus di penyediaan jaringan telepon. Pada tahun 1974, namanya berubah menjadi Perumtel. Di tahun 1991, Perumtel berubah bentuk menjadi Persero Telekomunikasi Indonesia. Akhirnya namanya menjadi PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1995 dan sahamnya sudah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari Indosat. Telkom telah berganti logo beberapa kali dan logo terakhir yang dipakai adalah sejak tahun 2013 sampai saat ini. Saat ini, Telkom Indonesia memiliki visi berupa menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Merupakan sebuah visi yang singkat tetapi sangat besar, bukan? Nah, produk utama Telkom saat ini adalah layanan internet, telepon, dan TV kabel yang kita kenal sebagai IndiHome. Saat ini, Telkom Indonesia memiliki banyak sekali anak perusahaan yang mencakup bisnis-bisnis di bidang digital dan telekomunikasi yang tergabung dalam Telkom Group. Kini, Telkom Group memfokuskan portfolio di 3 domain digital bisnis ini. Ada digital connectivity, digital platform, dan digital service. Digital connectivity mencakup pengelolaan ketersediaan jaringan di tiap daerah. Contohnya adalah FTTX, 4G, 5G, SDN, dan satelit. Digital platform mencakup platform-platform yang disediakan agar dapat digunakan oleh bisnis dan masyarakat. Contohnya adalah big data dan AI, IoT, cybersecurity, cloud computing, dan data center. Sedangkan digital services merupakan layanan-layanan berbasis digital yang menjadi solusi untuk masyarakat dalam berbagai bidang. Contohnya ada games dan video TV di sektor hiburan, ada e-commerce, e-health, e-education, financial solution, dan masih banyak lagi. Dengan berkecimpung di 3 ranah ini, Telkom Indonesia menjadi bisnis digital telco terlengkap yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Masih belum percaya? Anda bisa cari saja sendiri berapa dan apa saja aset yang dimiliki oleh Telkom. Menurut saya sih cukup fantastis ya. Belum lagi Telkom Indonesia sangat pekat terhadap teknologi-teknologi baru yang bermunculan. Nah, salah contohnya ada salah satu wadah yang dinaungi oleh Telkom sebagai inkubator para startup digital di Indonesia, yaitu Indigo. Jadi, jika Anda punya solusi bisnis atau inovasi, Anda bisa membangun startup dan Anda bisa ikut Indigo ini, di mana startup Anda akan dipandu dan dibina hingga menjadi bisnis digital yang meraup keuntungan. Nah, tahun ini saja Telkom Indonesia sudah melaunching metaverse-nya sendiri. Sangat inovatif ya, mantap. Selanjutnya, saya akan perkenalkan kepada Anda beberapa dari banyaknya anak perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama, ada Telkomsel. Telkomsel merupakan perusahaan penyedia jasa layanan seluler terbesar di Indonesia. Jaringan Telkomsel sudah hampir menyelimuti seluruh pelosok Nusantara. Bahkan, Telkomsel memiliki ambisi untuk menyelimuti 96% Nusantara pada akhir tahun 2022 ini. Selain jasa layanan seluler seperti Simpati dan Kartu Halo, Telkomsel juga memiliki beberapa produk digital dan startup berupa platform seperti Bayu, Link Aja, Indiko, dan platform entertainment. Marketing dari Telkomsel yang sangat kencang membuat produk-produk Telkomsel adalah produk yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia dibandingkan oleh produk perusahaan lain. Nah, perusahaan yang kedua adalah Mitratel. Mitratel adalah perusahaan penyedia infrastruktur layanan telekomunikasi berupa menara BTS. Mitratel telah memiliki lebih dari 28.000 tower saat ini. Tower-tower ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan layanan seluler di Indonesia seperti Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren. Rencananya, Mitratel sendiri akan terus membangun tower-tower sampai seluruh daerah dengan penduduk dapat tercover jaringan seluler, mendukung ambisi Telkomsel yang saya sampaikan sebelumnya. Lanjut, yang ketiga ada Telkom Akses. Telkom Akses adalah perusahaan yang berfokus pada pembangunan dan penyediaan jaringan fiber optik, media transmisi fisik tercepat saat ini. Telkom Akses menyediakan layanan berupa pemasangan jaringan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan utility. Sudah ada lebih dari 18.000 teknisi Telkom Akses yang tersebar di seluruh Indonesia, siap melayani kebutuhan internet Anda. Nah, kalau tadi kita mungkin lebih condong digital connectivity, nah sekarang ada Telkom Sigma dan Metranet yang masing-masing menunjang bisnis di bidang digital platform dan digital services. Telkom Sigma sangat
mendukung transformasi digital terhadap sektor bisnis dan lainnya yang ada di Indonesia. Mereka menyediakan cloud solution, IT services, dan digital solutions sebagai portfolio utamanya. Nah, sedangkan Metranet menyediakan layanan-layanan berupa solusi transformasi digital, marketplace B2B commerce, advertising and growth hacking, dan distribusi produk-produk digital. Selanjutnya ada Telin yang fokus pada bisnis telekomunikasi di luar negeri. Mereka menyediakan ketiga digital domain portfolio yang kantornya sudah tersebar di 12 negara. Ada Indonesia, Singapura, Cina, Timor Leste, Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Taiwan, Selandia Baru, Myanmar, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Dan dalam beberapa tahun ke depan, Telin berencana melebarkan lagi sayapnya ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan negara-negara Afrika. Masih ada beberapa perusahaan di bidang lainnya yang masih relevan dalam revolusi industri saat ini, yaitu ada Pins yang bergerak di bidang IoT, lalu ada Telkomsat yang bergerak di jaringan satelit, dan ada Telkom Infra, Telkom Metra, Infomedia, DigiServe, dan masih banyak lagi. Telkom Indonesia dan anak-anak perusahaannya yang tergabung dalam Telkom Group telah meraih penghargaan yang berlimpah dalam kancah nasional dan internasional dalam berbagai bidang. Hal ini membuktikan kencangnya performa dan keseriusan Telkom Group dalam mencapai visinya untuk bangsa ini. Nah, dari pemaparan tadi sudah terbuktikan bahwa Telkom Indonesia telah menguasai bisnis digital di Indonesia saat ini. Ada banyak sekali inovasi teknologi yang menjadi peluang bisnis di era ini yang dapat dimanfaatkan. Banyak sektor bisnis yang terbuka, maka banyak pula sumber daya yang dibutuhkan saat ini dan nanti. Seperti yang dikatakan oleh Pak Fajrin Rashid, selaku Direktur Digital Bisnis Telkom Indonesia saat acara Welcoming Digistar Kelas 2022, yaitu bahwa kita sekarang hidup di era digital, ketika perubahan terjadi secara eksponensial dan inovasi terjadi setiap saat di setiap industri. Jadi, kita perlu menciptakan lebih banyak talenta digital masa depan untuk memenuhi permintaan yang tinggi di era ini. Pak Fajrin Rashid memang memiliki mimpi besar dalam mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Kondisi pemerataan digital Indonesia dapat saya bilang masih belum menyeluruh. Namun, Telkom Indonesia dan pemerintah sudah berencana untuk mengencangkannya. Anda sekalian sangat diharapkan agar ikut berkontribusi dalam pemerataan digital ini. Maka dari itu, buat Anda sekalian, tentu kesempatan di sekitar Anda sangat terbuka untuk belajar dan menjadi bagian masa depan digital di Indonesia. Saran saya, mulailah eksplor banyak hal yang ada saat ini dan perdalam yang membuat Anda tertarik atau yang menurut Anda bahwa Anda berkemungkinan untuk menjadi seorang ahli. Karena jangan kaget jika kedepannya persaingan dalam industri ini semakin sengit. Pasti akan sengit dan janganlah terlambat. Anda dapat mempelajari mindset dan framework dalam berpikir dan berinovasi yang relevan di era digital ini, seperti design thinking, growth mindset, dan lain-lain, agar mempermudah Anda dalam beradaptasi dan mempelajari hal-hal baru yang mungkin akan bermunculan di kemudian hari. Sekian dari saya, sampai jumpa.